Komisi 10 DPR RI, Pemkot Semarang meminta dibukanya penerimaan khusus formasi pustakawan karena formasi itu dinilai penting. Anggota Komisi 10 DPR RI juga berpendapat pentingnya peran pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan dan peningkatan literasi di Indonesia. Iliza Sa'adudin mengakui, tenaga pustakawan di sejumlah daerah di Indonesia masih kurang. Pemerintah diimbau membuka formasi khusus tenaga perpustakaan atau pustakawan. Dengan adanya pustakawan yang memadai dan mumpuni, diharapkan menjadi dorongan bahkan kunci mengatasi rendahnya literasi di Indonesia. Formasi pustakawan itu tetap harus dibuka walaupun ada honorer yang akan diangkat gitu ya. P3K yang sudah bisa menerima pensiun. Tapi ini kebutuhan kita. Pustakawan itu menjadi kewajiban, keharusan kalau kita benar-benar ingin meningkatkan literasi dan numerasi. Pustakawan itu sesuatu hal yang penting sekali dalam mengelola pustaka baik yang ada di sekolah maupun pustaka yang memang resmi oleh pemerintah. Sofian Tan juga membenarkan perpustakaan seharusnya dikelola pustakawan yang sesuai bidang ilmunya agar bisa menarik minat masyarakat datang ke perpustakaan untuk membaca buku karena masyarakat merasa terbantu dalam memilih dan memahami buku yang ingin dibaca. Penerimaan CPNS ke depan itu harus dia utamakan ini. Perpustakaan yang biasa-biasa saja, tapi kalau dia punya SDM bagus, memang latar belakang dia adalah seorang pustakawan, maka dia bisa mendrive, dia bisa mengelola perpustakaan itu menjadi hidup. Dari Jawa Tengah, Temi Riansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Disetujui dalam rapat paripurna revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara merupakan terobosan penting dalam mengatur dunia birokrasi, serta memberi kepastian bagi tenaga honorer bahwa tidak akan ada PHK massal di akhir tahun 2023 ini. Anggota Komisi 2, Hugua, memberikan apresiasi bagi tenaga honorer. Menurutnya, Indonesia dapat berkembang menjadi negara maju tidak terlepas dari peran tenaga honorer yang juga menjalankan mesin birokrasi. Maka dari itu, Hugua meminta BKN segera membuat formulasi kebijakan yang memudahkan tenaga honorer melamar melalui jalur khusus pada seleksi P3K dalam rekrutmen ASN tahun ini. Istilah K2 zaman dulu, itu akan menjadi prioritas dan diberikan sedikit kebijakan-kebijakan ya yang tentu berbeda dengan pelamar umum. Ya, dia tidak seperti database begitu, tapi dia berdasarkan rankingan. Mestinya itu tidak lagi berkompetisi secara bebas dengan masyarakat umum atau pelamar umum. Dia lebih di ranking dan posisinya cukup tinggi ya. Jadi dari komposisi yang ada kita sarankan BKN untuk coba 80% yang menyelesaikan yang tenaga-tenaga lama ya, khususnya K2 dan juga honorer berdasarkan pada jenjang waktu. Ya, jadi semakin lama pengabdian semakin dihitung. Hugua menambahkan bahwa tak jarang sekolah di daerah 3T hanya kepala sekolah yang berstatus PNS. Bahkan banyak pula puskesmas dan balai desa yang hanya sekretaris desanya merupakan pegawai negeri. Selebihnya adalah tenaga honorer. Dari Jawa Timur, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI secara resmi menyetujui rancangan Undang-Undang Pergantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN menjadi undang-undang. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang guna membahas percepatan pemberdayaan tenaga honorer di Indonesia, serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi tenaga honorer di negara ini. Anggota Komisi 10 DPR RI, Sodik Mujahid, menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kondisi tenaga honorer di Indonesia, sebab tenaga honorer memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat. Sodik berharap langkah ini akan mempercepat pengangkatan guru honorer yang saat ini berada dalam situasi yang sulit. Dengan kemarin dalam rapat paripurna telah disahkannya Undang-Undang ASN, mudah-mudahan ada percepatan pengangkatan guru honorer itu. Tapi tentu kita antisipasi salah satu masalah lainnya adalah soal keuangan daerahnya. Ini yang perlu kita dorong, kita sampaikan ke pemerintah pusat. Selain undang-undang keseimbangan daerah dan pusat, bagaimana bisa mempercepat pengangkatan guru honorer karena undang-undangnya sudah ada, tinggal dananya. Mudah-mudahan pemerintah bisa relokasi bidang-bidang yang kurang prioritas dibandingkan dengan pengangkatan guru.
Persetujuan atas Undang-Undang ASN ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan dan kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Dari Malang, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan.